وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk di muqaddimah yang kedua, di mana seorang muslim dan muslimah itu wajib untuk mempelajari 3 masalah atau mengetahui 3 masalah dan beramal dengan 3 masalah tersebut. Di mana sebelumnya beliau mengatakan yang pertama adalah seorang wajib untuk mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kemudian dia memberi rezeki. Kemudian tidak meninggalkan kita begitu saja. Artinya kita ciptakan di muka bumi ini, dihidupkan di alam ini, itu punya tujuan. Dan tujuan itu adalah tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah mengutus Rasul kepada kita. Kemudian dalilnya juga sudah kita sebutkan. Baik. Kemudian kata beliau yang kedua, dari 3 hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim dan muslimah, bahwasanya kata beliau, anna Allah la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Ini yang kedua yang wajib seorang muslim dan muslimah mengetahui akan hal tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak ridha disyirikatkan bersamanya seorang pun pada ibadah yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha terhadap kesyirikan. Seorang mengambil syirikat bersama Allah Subhanahu wa taala pada ibadah yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Allah tidak ridha terhadap hambanya kekufuran. Di antara kekufuran adalah kesyirikan. Di antara kekufuran adalah kesyirikan. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan, kata Nabi SAW, Inna Allah yardu lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Allah ridha kepada kalian 3. Allah ridha kepada kalian 3 hal, dan Allah benci kepada kalian 3 hal. Keridhaan Allah yaitu an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu engkau mentauhidkan Allah dan engkau tidak berbuat syirik. Engkau tidak berbuat syirik. Iya.
Artinya kalau Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap tauhid, berarti Allah tidak ridha terhadap kesyirikan. Itu pendalilannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala meridhai tauhid, berarti kebalikan dari hal tersebut, Allah tidak ridha terhadap kesyirikan, di mana itu adalah lawan dari tauhid. Jadi ini yang perlu kita ketahui, bahwasanya sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha. Tidak ada keridhaan darinya terhadap seorang hamba jika seorang hamba melakukan kesyirikan. Jika seorang hamba melakukan kesyirikan. Kata beliau, "Inna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi." Allah tidak ridha disyirikatkan bersamanya, disekutukan bersamanya seorang pun pada ibadah yang menjadi kekhususannya. Kata beliau, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Seorang itu yang dijadikan syirikat bersama Allah, Allah tidak akan ridha walaupun itu malaikat yang didekatkan. Walaupun itu malaikat yang dekat bersama Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai sembahan tandingan untuk Allah, Allah tidak akan ridha walaupun dia adalah makhluk yang didekatkan kepada Allah. Tidak pula nabi yang diutus, yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bagaimana dekatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap rasul yang diutus. Bersamaan dengan itu, Allah tidak ridha kalau utusannya dijadikan tandingan untuk Allah pada ibadah yang menjadi kekhususannya. Jadi ini hal yang perlu kita ketahui dari yang kedua, di muqaddimah yang kedua ini. Sekarang mana dalilnya? Bahwasanya Allah tidak ridha dan tidak pantas untuk dijadikan sebagai syarikat. Untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu malaikat terdekat atau para rasul yang diutus, nabi yang diutus. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, dalam dalil yang disebutkan, wa dalilu qaul ta'ala wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu hanya untuk Allah. Masjid-masjid ini yang diinginkan dua hal. Yang pertama yaitu tempat sujud. Yaitu masjid. Yang dibangun untuk apa? Untuk ibadah. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk salat, untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, di situ hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan syirikatkan Allah Subhanahu wa taala pada apa yang dilakukan dalam masjid, seperti salat, berzikir dan seterusnya dari ibadah-ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, atau masjid di sini yang diinginkan adalah anggota-anggota sujud. Anggota sujud berapa? Ada 7. Dua tangan, dua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian dua ujung jari kaki dan jabhah dengan hidung. 1. Jadi semuanya 7. Semuanya ini innal masajida lillah, wa annal masajida lillah. Tempat-tempat sujud ini, anggota sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalau masjid-masjid hanya untuk Allah, maka fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian berdoa. Maka janganlah kalian berdoa, ini larangan, bersama Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun. Kepada seorang pun. Itu jangan kalian berbuat syirik. Jangan kalian mempersekutukan Allah dengan siapapun bersama Allah Subhanahu wa taala pada ibadah yang menjadi kekhususannya. Jadi kalau ibadah itu hanya milik Allah, lihat, wa annal masajida lillah. Lillah itu lil istihqaq, yaitu hanya milik Allah.
Ya. Allah yang berhak, tidak ada yang lain. Kalau ibadah itu hanya milik Allah, maka fala tad'u ma'allah, ini larangan. Maka jangan kalian berdoa bersama Allah kepada siapapun. Iya. Dilafadzkan dengan ahadan. Ahadan mencakup semuanya, apa saja. Termasuk apa? Malaikat yang didekatkan, nabi yang diutus, iya, orang-orang soleh, siapa saja. Siapa saja. Disebutkan malaikat yang didekatkan dan nabi yang diutus. Ini makhluk yang memiliki kedudukan di sisi Allah tertinggi. Itu dinafikan. Lalu bagaimana lagi yang di bawahnya? Jadi yang bilang kalau nabi dan malaikat tidak boleh, berarti yang lainnya tidak. Tidak begitu. Iya. Kalau saja para malaikat dan para nabi yang dekat dengan Allah itu tidak berhak dijadikan syirikat bersama Allah pada ibadah, lalu terlebih lagi siapa yang berada di bawah dari dua makhluk itu, malaikat dan para rasul. Bisa? Iya. Jadi larangan fala tad'u. Fala tad'u, doa di sini mencakup dua hal. Mencakup dua hal. Baik itu doa ibadah atau doa masalah. Doa berbentuk ibadah atau doa berbentuk masalah, permintaan. Doa ibadah seperti antum sholat, puasa, ibadah-ibadah. Iya. Ibadah qalbiyah atau ibadah badaniyah atau ibadah maliyah. Itu mencakup semua ibadah. Doa ibadah namanya. Kenapa dikatakan doa ibadah? Karena amalan yang dilakukan itu terdapat padanya doa. Iya kan? Antum sholat itu apa? Hah? Untuk antum sholat? Belajar begini. Hah? Ada harapan tidak? Hah? Ada apa? Hah? Masuk surga. Man salaka tariqan, ya kan? Yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Ya kan? Iya. Seorang sholat, apa yang diharapkan? Hah? Mendapatkan surga di sisi Allah SWT, mendapatkan pahala, mendapatkan menggapai ridho. Itu doa. Itu doa. Makanya dikatakan doa ibadah. Ibadah yang di dalamnya ada doa. Ibadah yang di dalamnya doa. Antum takut kepada Allah, ya kan? Kenapa antum takut kepada Allah? Hah? Selain antum mengingat dari kebesaran Allah SWT, antum harapkan ketakutan ini mendapatkan apa? Ridha Allah SWT, mendapatkan pahala ganjaran di sisi Allah SWT, surga. Iya, dan kebaikan-kebaikan yang lain ketika kita kembali ke alam akhirat. Jadi itu dikatakan doa apa? Ibadah. Kalau doa masalah, kalau ini jelas seperti antum meminta, ya kan? Antum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama dan dengan nama-namanya. Antum minta ampun, mengatakan ya Ghaffar, ya Ghafur, ighfirli. Antum minta rahmat, ya Rahim, irhamni. Antum minta rezeki, ya Razzaq, irzuqni. Itu doa masalah, permintaan. Iya. Dan dua-duanya ini tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa? Iya. Jadi wa annal masajida, ini pendalilan pertama, masjid-masjid mencakup semuanya. Ibadah-ibadah yang dilakukan dalam masjid. Iya. Atau anggota-anggota sujud tidak boleh diserahkan. Itu hanya milik Allah. Maka jangan kalian berdoa. Doa mencakup dua hal. Jangan kalian berdoa, yaitu ibadah-ibadah, doa ibadah. Jangan kalian takut, jangan kalian berharap, jangan kalian bertawakal, jangan kalian ibadah. Iya. Atau jangan kalian meminta dengan doa masalah.
bersama Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya. Jangan. Jadikan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena itu yang menjadi kekhususannya. Bisa? Jadi ini yang perlu kita ketahui, bahwasanya tidak boleh seorang itu atau Allah Subhanahu wa taala tidak ridho ketika seorang hamba mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain dengan pada ibadah, baik itu malaikat ataupun nabi. Iya. Jadi ini masalah yang kedua. Kemudian kata beliau, الثالثة من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. Iya. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم. Di situ habis ayatnya. Iya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ini yang ketiga, membahas tentang al-wala wal bara. Ini permasalahan al-wala wal bara. Dan ini asal yang agung dalam agama Islam, yang datang dengannya nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah lewat bagaimana perlepasan diri seorang mukmin kepada kesyirikan, pada kekufuran, pada pelaku kesyirikan, pada pelaku kekufuran. Dan ada wala, tidak ada wala terhadap mereka. Wala itu kepada ahlul Islam, kepada Islam, ahlul khair, kepada kaum muslimin. Jadi ini yang ketiga, membahas tentang wala wal bara. Kata beliau, man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah. Siapa yang mentaati Rasul dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang taat kepada Rasul, jadi perintah yang datang darinya, larangan atau agama yang dia bawa, dia taati, meninggalkan larangan-larangannya. Artinya dia mentaati Rasulullah SAW, mengimani apa yang datang dengannya dari agama. Siapa yang taat kepada Rasul, wa wahhadallah, dan dia orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, la yajuzu lahu, maka larangan untuknya, tidak boleh ada mualah, loyalitas kepada man haddallaha wa rasulah, siapa yang membenci Allah dan Rasulnya, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada loyalitas terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang durhaka, membenci Allah dan Rasulnya. Jadi muala itu mahabbah, mawaddah. Dan ini lawan dari muada, membenci, memusuhi. Man hadda, itu mahadda, itu orang yang membenci, durhaka,
Iya, orang menyelisihi Allah dan Rasulnya. Iya. Jadi seorang yang taat kepada Rasul, kemudian dia bertauhid, maka tidak boleh sama sekali dia ada loyalitas terhadap orang-orang yang benci, memusuhi, durhaka, menyelisihi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqrab qarib, walaupun itu adalah kerabat terdekat. Bisa? Iya. Ini namanya bara'. Ini namanya bara'. Sudah lewat tak? Wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Itu dia. Siapa yang Ibrahim, siapa yang dia ajak ngomong ini siapa? Hah? Bapaknya. Saya berlepas diri dari sembahan yang kau sembah. Sembahan yang kau sembah tidak memiliki manfaat, tidak berhak untuk disembah, tidak memberi bahaya. Iya, tidak mendengar. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Itu ucapannya Ibrahim kepada bapaknya. Iya, jangan bilang oh, bapakku, jangan sampai. Tidak. Wahai bapakku, panggilan yang sangat indah. Ya abati. Iya. Ini bakti bagaimana seorang anak kepada bapaknya. Iya. Kenapa engkau menyembah siapa yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa menunjukkan sesuatu apapun ketika engkau berada di hadapan Allah, ketika engkau kembali. Iya. Ini perlepasan diri Ibrahim kepada bapaknya dan siapa yang siapa yang disembah. Iya, dari kesyirikan dan kekufuran yang dilakukan. Dan ayat-ayat banyak menunjukkan akan al-bara' dan al-wala dan bara' ini. Larangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Iya. Jangan, wahai orang-orang yang beriman, yang dikhitab orang-orang beriman, jangan kalian jadikan orang-orang Nasara, Yahudi sebagai wali-wali, teman. Iya, sebagai kerabat, sebagai penolong. Iya. Di dalam ayat juga, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Iya. In istahabbul kufra. Jangan kalian menjadikan bapak-bapak kalian atau saudara-saudara kalian sebagai wali. Ya. Kalau dia ini ada kecintaan terhadap kekufuran, ada loyalitas terhadap kekufuran, ini perlepasan diri bagi seorang muslim yang bertauhid, yang taat kepada Nabi SAW. Perlepasan diri terhadap kekufuran, pada kesyirikan, pelaku kekufuran, pelaku kesyirikan. Jangan ada loyalitas sama sekali. Iya. Ini ancaman. Di dalam ayat diancam ya orang-orang seperti ini. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang ada loyalitas kepada mereka di antara kalian, maka dia akan bagian dari siapa yang dia ada loyalitas, cintaan, mawaddah terhadap orang-orang kafir itu. Iya. Jadi tidak ada. Bentuk loyalitas adalah bagaimana ada kecondongan, kemiringan, kecintaan terhadap agama yang mereka tuntut, itu dia. Dan ada kebencian terhadap agama Islam. Jadi walaupun dia beragama Islam, iya, tapi dia ada kebencian dalam hatinya terhadap Islam yang dia anut. Dan ada rasa mawaddah, cinta kepada agama kaum musyrikin. Itu dinamakan apa? Itu dengan muwala. Disebut dengan muwalatul kubra, yang menjadikan pelakunya ini keluar dari Islam. Dikenal dengan muwalatul kubra. Jadi tidak boleh orang ada rasa kecondongan kepada agama selain agama Islam, agama kaum musyrikin, agama orang-orang kafir. Iya. Atau ada harapan
Dia mau ingin menolong orang-orang kafir. Iya, di atas apa? Di atas kaum muslimin. Iya. Dia menginginkan orang-orang kafir ini berada di atas dari kaum muslimin, menang dan seterusnya. Inilah dikatakan muwalatul kubra. Muwalatul al-kubra. Iya. Tapi ada di sana muwalatul sughra yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya, dikenal dengan muwalatul sughra. Di mana ini ada mawaddah, ada mahabbah juga, tetapi terdapat dalam hatinya kebencian terhadap agama yang mereka anut dan ada kecintaan terhadap agama Islam. Cuman dari sisi adanya tasyabbuh. Iya, ada ta'assub fanatik kepada kaum kafirin. Iya. Pada kaum kafirin. Ini masuk dalam muwalatu sughra, menjadikan pelakunya jatuh dalam dosa besar. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Dilarang orang bertasyabbuh kepada kaum kafirin walaupun dia tidak suka agamanya. Iya, dilarang memuliakan. Iya. Itu bisa mengantarkan kepada muwalatul kubra. Mungkin awalnya cuma seperti itu, tapi apa? Akhirnya apa? Diajarkan agamanya, dia tertarik. Sudah. Iya. Seperti itu. Jadi itu bentuk menutup jalan kepada hal yang lebih besar. Baik. Jadi ini tidak boleh ada muwalah terhadap kaum kafirin. Iya. Tidak boleh ada cinta. Tapi kalau kecintaan dari sisi seorang ingin, misalnya keluarganya dia orang kafir, atau cinta ini dikenal dengan cinta tabi'iyah, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, ya kan? Maka ini tidak masuk dalam hal ini. Karena itu mualah dari sisi apa? Tabi'iyah atau kecintaan kepadanya untuk dia masuk Islam. Sebagaimana Allah firman, innaka la tahdi man ahbabta. Siapa ini? Siapa ini? Nabi Muhammad kepada pamannya Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta. Bagaimana kita bawa ayat ini? Kecintaan ini pertama cinta kepada Abu Thalib untuk masuk Islam. Supaya dia selamat. Bukan karena cinta kepada agamanya, apa yang dia anut dari kesyirikannya. Tidak. Cinta dia masuk Islam. Sebagaimana Nabi SAW cinta kepada umatnya untuk mengenal agama Islam. Berat dia kalau melihat umatnya di atas kesyirikan, berat. Dia berdakwah, berat melihat kalau dakwanya ini tidak diterima. Di dalam ayat, walaqad na'lamu annaka yadiqu sadraka bima yaqulun. Tak kala ditolak dakwanya, ada rasa sempit dalam hatinya karena keinginannya untuk umatnya masuk Islam itu ditolak. Atau disebut dengan kecintaan kepada Abu Thalib, cinta pada keluarga, cinta tabi'iyah namanya. Tapi kalau cinta yang dibangun di atas agama, karena agamanya, karena kesyirikannya, kekufurannya, itu masuk dalam cinta, dikatakan muwala. Man tawallahu minkum fa innahu minkum wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Jadi itu sedikit pembahasan tentang yang ketiga ini. Kemudian kata beliau, dalil qaulu ta'ala, dalilnya la tajidu qauman yu'minuna billah. Ini Muhammad di situ. Ya Muhammad, engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallah, mereka ada muwaddah, mahabbah, kecintaan terhadap orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul. Walau kanu aba'ahum, walaupun itu bapak-bapak mereka, au ikhwanahum, atau abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga mereka, paman, keponakan, tante, seterusnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu adalah orang-orang yang
berikan dalam hatinya keimanan, wa ayyadahum bi ruhim min, kemudian dikuatkan dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, dengan ayat-ayat, dengan kitab. Yudkhiluhum jannatin tajri. Mereka ini orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Jadi engkau tidak mendapati orang-orang yang beriman, betul-betul beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ada loyalitas terhadap kaum kafirin. Itulah hakikat tauhid. Itulah hakikat tauhid. Yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Iya, kekal di dalam surga. Kekal di dalam surga. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka itu yang ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka. Ulaika hizbullah, itulah golongan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat. Iya. Orang-orang yang menang di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Iya. Baik. Selesai kita dari masalah yang atau mukadimah yang kedua ini. Kita ambil mukadimah yang ketiga. Insyaallah besok kita masuk di usul yang pertama, ya. Qala rahimahullah ta'ala i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Di situ apa? Langsung dalilnya ya. Kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa 'afu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Wa 'afu ma nahaa Allah 'anhu asy-syirk. Iya. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Baik. Di sini di muqaddimah yang ketiga ini sudah kita lewati sebelumnya. Di mana ini? Di Al-Qaidul Arba' ya. Jadi kalau silsilah seperti ini bagus, diulang. Kita tinggal membaca dan sedikit menerangkan, tidak terlalu dalam lagi. Ya, sudah lewat seperti ini. Kata beliau, "Ilam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah. Sudah lewat. Ya, apa faedahnya? Ada yang ingat bagian belakang? Apa faedahnya kalau ada kata ilam? Ada dua. Pertama apa? Sebelah apa? Kiri. Mana angkat tangannya, jangan langsung ngomong. Iya. Kedua, iya, beri tanbih kepada pendengar untuk memperhatikan. Dan yang kedua, apa yang disebutkan setelahnya perkara yang penting, perkara yang besar. Ahsantum. Arsyadakallahu li ta'atihi. Semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. Ini doa lagi. Jadi setiap kali musannif insyaallah jawab. Iya. Selalu mendoakan seseorang. Iya. Di sini doa. Semoga Allah SWT membimbing kita pada ketaatan kepadanya, taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Anna al-hanifiyah millata Ibrahim." Bahwasanya Hanifiyah yaitu agama Nabi Ibrahim, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu din. Ini sudah lewat. Yaitu engkau mengibadahi Allah SWT semata dalam keadaan engkau mengikhlaskan untuk Allah agama itu. Ya. Ini katakan, jadi Ibrahim ini Hanifah, disifati dengan Hanifah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi Hanifah wa lam yakun minal musyrikin. Ini sifat dari Nabi Ibrahim, dikenal dengan Hanifah,
disifati dengan hanif, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian berpaling dari yang selainnya. Atau dalam bahasa Arabnya iqbal 'ala Allah wal mu'rid 'amma siwa. Al-muqbil 'ala Allah wal mu'rid 'amma siwa. Yaitu menghadap, menyerahkan diri kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Itu dikatakan hanifah. Itulah agama Nabi Ibrahim. Maka dikatakan hanifiyah millata Ibrahim. Hanifiyah itulah agama Ibrahim, yaitu menyerahkan, beribadah hanya kepada Allah, iya, tidak kepada selainnya, dan mengikhlaskan ibadah tersebut, agama tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Karena hanif yaitu menghadap kepada Allah, berserah diri kepada Allah dan berpaling, tidak menengok lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hanif, makna hanif. Kata beliau, wa bidzalika amara Allah jami'an nas, dengannya lah Allah memerintahkan seluruh manusia, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, ya kan? Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah, sembahlah Rabb kalian. Seluruh manusia diperintah untuk menyembah Allah SWT semata. Iya. Kata beliau, wa khalaqahum laha, dan maksud Allah juga menciptakan mereka untuk ibadah tersebut. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ ada yang hilang ya. Kalau saya ada. Ya'budun ay liya'budun. Situ. Mana? Itu. Iya. Wa makna ya'buduni, itu ya'buduni, dihilangkan ya mutakallimnya. Ya. Jadi asalnya itu ya'budunani. Wa ma khalaqatul jinna illa liya'budunani. Dihilangkan nun wikoyanya dengan ya mutakallimnya, ya'buduni. Atau nun alamat i'rabnya dengan apa? Dengan ya mutakallimnya, ya'buduni. Misalnya ya'budunani. Iya. Karena ada lam ta'lil. Iya. Makna ya'budunani ay yuwahhiduni. Jadi ini maksud diciptakannya manusia adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah. Apa maknanya kalau manusia diciptakan untuk ibadah? Artinya, dari apa yang kita lakukan di muka bumi ini, jadikan itu adalah perkara yang Allah cintai. Iya. Bagaimana itu terhitung ibadah di sisi Allah, walaupun itu dari perkara yang mubah. Iya. Kita hidup di dunia untuk beribadah. Bagaimana kita mempersiapkan banyak bekal menuju akhirat. Kita menuntut ilmu, belajar agama. Ya, kemudian kita beramal dengan agama tersebut. Di sela-sela itu ada kegiatan-kegiatan lain. Ya kan? Antum makan, antum tidur, antum mandi, antum berjalan, antum ini. Maka bagaimana hal tersebut itu menjadi ibadah di sisi Allah? Dengan antum meniatkan hal tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Antum niatkan antum tidur. Antum untuk menistirahatkan tubuhnya antum, berpikir. Setelah itu untuk apa? Persiapan apa? Kegiatan selanjutnya dari belajar, rojaah, sholat, dzikir dan seterusnya. Maka kalau seperti ini modelnya, apalagi menuntut ilmu, itu kegiatannya banyak. Kalau semua diniatkan untuk ibadah, menuntut ilmu, belajar, mengenal Allah, maka apa yang antum lakukan di sekian hari, berapa tahun di sini? 3 tahun. Maka itu akan semua terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, naik semua. Itulah maksud. Semua apa maksud kita hidup itu untuk apa? Ibadah, untuk ibadah. Baik, kata beliau wa'adu ma'amara Allah bihi tauhid. Kemudian yang paling agung
apa yang Allah perintahkan dengannya adalah tauhid. Iya. Dan tauhid kata beliau wa huwa ifradullah bil ibadah. Iya. Dan tauhid itu adalah didefinisikan oleh musannif yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Ini ta'rif beliau. Definisi tauhid banyak. Iya. Jadi kata beliau yang paling besarnya yang diperintahkan Allah adalah tauhid dengan sebab-sebab yang banyak. Iya. Dari keutamaan-keutamaan tauhid yang kita ketahui itu menjadi sebab inilah perkara yang paling besar yang Allah perintahkan dengannya. Iya. Di antaranya apa? Ini maksud diciptakannya apa? Manusia. Apalagi sebab masuk surga. Iya. Sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan masih banyak lagi. Iya. Dari keutamaan-keutamaan apa? Tauhid. Makanya disebut dia yang paling agung dari apa yang Allah perintahkan. Iya. Ini fondasi ukuran diterimanya amalan atau tidak. Iya. Jangan bilang yang penting sholat, tegakkan sholat, puasa, ibadah dan seterusnya, tapi tidak memperhatikan tauhidnya, itu salah. Iya. Bagaimana bisa kau hilangkan usul dan kau ambil apa? Kau ambil furu'. Tidak terhitung furu' kalau tidak ada usul. Paham tak? Iya. Oleh karena itu Nabi tatkala mengutus Mu'ad apa katakan? Awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadah dulu. Jangan langsung sholat, tinggalkan khamar. Sudah lewat. Iya kan? Iya. Keadaan Nabi SAW diutus kepada kaum, ada yang berzina, ada yang khamar, ada yang ini. Tapi perintah awalnya apa? Tauhid. Karena ini pondasinya, ini pokoknya. Terhitung amalan itu kalau bagus tauhidnya. Kalau tidak bagus tauhidnya, cacat tauhidnya, maka amalan yang datang setelahnya, yang dibangun setelah itu tidak dihitung. Iya, itu tidak dihitung. Jadi pondasi pertama, makanya dikatakan a'wa ma'amra bihi at-tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah, dan tauhid itu ini definisinya beliau ya, yaitu mengesahkan Allah pada ibadah yang menjadi hak Allah SWT. Menyendirikan Allah pada ibadah. Artinya ibadah itu tidak boleh diserahkan kepada selainnya, hanya untuk Allah saja. Itu makna dari tauhid yang didefinisikan oleh musannif rahimahullah. Iya. Dan ini tarif apa? Tauhid uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah. Ini tarif dari tauhid uluhiyah. Iya. Tauhid uluhiyah. Baik. Kemudian kita tidak usah singgung ya tauhid rububiyah, uluhiyah, semua sifat ya. Karena pokok yang ingin disampaikan musannif di sini adalah tauhid uluhiyah. Apa yang dibahas nanti dari permasalahan tentang ma'rifatullah itu berkaitan tentang tauhid uluhiyah. Iya. Walaupun pada dasarnya kita ketahui bahwasanya tauhid itu ada berapa? Ada 3. Dan itu pokok semua. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid apa? Asma sifat. Iya. Makanya ditarif dengan tauhidullah bil ibadah, itu mencakup tauhid uluhiyah, mencakup tauhid. Jadi itu pokok pembahasan di kitab ini. Kemudian kata beliau, wa'afu ma nahallahu anhu asyirk. Dan yang paling besar dari apa yang Allah larang adalah kesyirikan. Iya. Karena apa? Karena kesyirikan dosa yang tidak diampuni. Iya. Sebab seorang masuk neraka. Iya. Man mata wa huwa yusyrik billah dakhala an-nar. Iya. Menghapus seluruh amalan. Iya. Sebab kehinaan di dunia dan di akhirat dan seterusnya. Iya, dan seterusnya dari hal-hal yang membahayakan apa? Dari bahayanya kesyirikan. Makanya dilarang darinya. Itulah syariat. Syariat tidak memerintahkan kecuali di situ ada maslahat rajihah atau
murni maslahat. Ketika Allah memberitakan tauhid, ini maslahatnya murni, tidak ada kejelekannya sedikit pun. Ya kan? Itulah syariat. Atau ada di situ maslahat rajihah. Maslahatnya besar ketika Allah perintahkan. Iya. Walaupun di situ ada sedikit apa? Hal yang tidak disukai, seperti jihad. Jihad fisabilillah itu kebaikannya apa? Tidak murni. Tapi rajahan, kebaikannya lebih banyak daripada apa? Keburukannya. Iya. Makanya di dalam ayat apa? Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya kan? Diwajibkan atas kalian apa namanya? Berperang, dan kalian itu ada sedikit iya. Karena apa bahayanya kalau jihad? Iya. Kalau orang sudah beristri meninggal jadi janda. Ya kan? Kalau dia punya anak, begitu orang meninggal, anaknya jadi yatim. Tapi maslahatnya lebih besar. Bagaimana apa? Untuk apa? Iya. Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Begitu pula kalau dilarang. Dilarang itu karena ada mafsadatnya yang murni seperti kesyirikan. Dilarang, tidak ada sama sekali maslahatnya. Iya, semuanya itu apa? Kejelekan. Tidak ada kebaikan dalamnya. Ada yang dilarang karena apa? Rajahan. Iya. Ada kebaikannya tapi kejelekannya lebih banyak. Seperti apa? Minum khamr. Dilarang minum khamr. Ada kebaikannya tidak? Ada kebaikannya minum khamr dan berjudi. Hah? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Tapi apa? Ism kabir. Apa sebab kalau khamr judi? Hah? Antum tahu. Minum khamr bahkan disebutkan ra'su adzunub. Iya, karena minum khamr semuanya dosa akan dilakukan. Berzina, mencuri, membunuh, merampok. Karena apa? Karena akal sudah hilang. Sebab apa? Minum khamr. Ada kebaikannya? Ada. Kata Allah ada. Begitu pun berjudi. Jadi ketika Allah perintahkan seperti itu, kaidahnya memang dalam Al-Qawaid Ushul Jami'ah disebutkan. Itu sudah kaidah. Ketika Allah perintahkan di situ ada kebaikan, jadi jangan tanya apa maksudnya ini perintah. Jangan tanya lagi. Ketika melarang di situ ada kejelekan. Jadi jangan tanya lagi apa kejelekannya. Sudah ikuti saja. Ta'at. Sami'na wa ta'ana. Baik. Kata beliau, apa itu kesyirikan? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah, yaitu berdoa selainnya bersama Allah SWT. Berdoa kepada selainnya bersama Allah, yaitu mempersekutukan Allah SWT pada ibadah. Itu adalah kesyirikan. Iya, walaupun kesyirikan banyak definisinya ya. Datang definisinya dari Nabi SAW. Iya. Tak kali ditanyakan apa itu kesyirikan, kata Nabi, antaj'alillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan padahal Dia menciptakanmu, Dia mengaturmu, Dia memberimu rezeki, Dia memberimu nikmat. Tapi kenapa engkau jadikan apa? Syirikan. Iya. Jadi kesyirikan di atas definisi beliau yaitu secara umum kesyirikan adalah menjadikan selainnya, yaitu selain Allah bersama Allah pada ibadah, mempersekutukan bersama Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang menjadi kekhususannya. Iya, dan kesyirikan ada dua, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Salah satu bedanya, kalau syirik akbar apa? Iya, pelakunya keluar dari Islam. Kalau syirik asghar, iya, pelakunya apa? Tidak keluar dari Islam. Kalau syirik akbar menghapus semua amalan. Iya. Dan amalan yang dilakukan setelahnya itu tidak diterima kecuali dia bertobat baru. Dan pelaku kesyirikan asghar maka itu tidak menghapus amalan yang dimasuki apa? Syirik asghar saja. Itu salah satu dari perbedaan. Atau satu ada bahwasanya syirik akbar itu doa yang tidak diampuni. Kalau syirik asghar apa? Iya.
di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Walaupun Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya masuk semua. Syirik akbar, syirik asghar itu dosa yang tidak diampuni. Iya, dosa yang tidak diampuni. Tapi jumhur mengatakan bahwasanya Allah mengampuni apa di bawah dari masyiah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya kata beliau, wa dalilu qoulu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ada ini? Hah? Ada. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'. Jadi perintah, sembahlah Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan. Jangan kalian berbuat kesyirikan. Kemudian kata beliau, fa idza qila laka mal usulus salasah allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Kemudian kalau ditanya, apakah 3 usul yang wajib untuk manusia mengetahuinya? Iya. Kata beliau, faqul ma'rifatul 'abdi rabbah wa dinah wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita akan bahas nanti di 3 usul ini. Iya. Jadi kalau ditanya apakah mana ketiga usul itu yang wajib seorang manusia tahu? Maka jawab 3 usul itu adalah ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Dan ini insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya 3 ini. Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengenal nabinya dan mengenal agama Islam. Baik. Sekira cukup dulu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di usul. Semoga kita bisa ambil satu usul ya. Satu pegang satu usul. 3 pegang 3 usul dan selesai dari kitab ini insyaallah taala. Baik. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.